Indonesia adalah negara di benua Asia dengan beribu pulau. Tak lupa dengan keindahan alam di setiap pulaunya. Indonesia memiliki 278 juta penduduk tinggal di dalamnya, dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan. Dan setiap perbedaannya memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda-beda. Walau begitu, Indonesia tetap bersatu jua. Inilah yang disebut integrasi, walau berbeda namun tetap bersama. Hidup berdampingan dengan damai dengan toleransi yang tinggi. Dengan beribu keberagaman tiap suku dan keberagaman tiap kepercayaan atas agama yang berbeda-beda. Tak menjadi penghalang untuk saling menolong satu sama lain. Karena walau berbeda-beda, kita tetap satu jua. Kita Indonesia. Namun, ketika sikap intoleran telah muncul, memicu perpecahan di tiap perbedaan, membuat ancaman dan teror di mana-mana, membuat bangsa ini tidak aman lagi. Yang tadinya dapat hidup tolong menolong dengan damai, menjadi saling membenci. Inilah ancaman integrasi yang harus kita hadapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Various threats to Indonesia's national integration must be addressed firmly and should not be ignored. We are here aware of the importance of national integration, because maintaining national integration is not only the task of the government and security forces, but all citizens have an obligation to maintain national integration. Especially as students are meant to model Medan as the successor of the nation in the future. We must really protect national integration from any threat both from ourselves and outside. Practice the following efforts we have tried to do for the process of maintaining national integration. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat, sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Integrasi nasional sendiri menjadi hal yang penting bagi negara heterogen seperti Indonesia. Menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sementara menurut Howard Wirigins, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi sesuatu yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Contoh kasus pertama integrasi nasional adalah gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM sendiri dibentuk pada 4 Desember 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tirto. Pada dasarnya konflik di Aceh ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan orang Jawa di Aceh. Sebelumnya, pada 4 Desember 1976, Hasan Tirto bersama pengikutnya melayangkan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimun di kawasan Kabupaten Pinjai. Dan sejak saat itu, konflik di antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM terus berlanjut. Indonesia foto GAM no omuaku ga kuichikatekeka. Shinku shaku na chido konen kara shengonen ni kakete hese shitafun sodewa. Yaku shengo hyakuri no inochi ga ubawaremashita. Kekyuko shengo no Indonesia foto no wahegoi ni gari.
Gamwa bunri de kuritsu ndo kaisenshi. Gamwa ache sento in kaini misho hen koshita. Gamno kiswa kokka no shuken ya redu no itai shio ayokushi. Kokka togo no jokutai kani sunagara tame. Togo no kyoto kangayarareta imasu. Pemberontakan PKI Madiun adalah sebuah konflik PKI di Madiun dengan pemerintahan Indonesia. Terjadi pada 18 September 1948. Apa penyebab pemberontakan tersebut? Pemberontakan PKI merupakan bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Menurut situs resmi Kemendikbud, PKI Madiun diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Khalifiyat Tamarud Madiun PKI Wahid Sukut Hukumat Amir Syarifuddin kan Sukut Hukumat Amir Syarifuddin bisabab tauki aitifakiyat rinfil yukal inna hadid alaitifakiyat darat jida bi al daulat al indonesiati kan hada il anah banaan ila aitifakiyat rinfil kanat al aradi al indonesiat al-mutaraf biha min khibal al-hulanjiyat fakat Jawa al-wusta wayu Jakarta wa Sumatera. Amir Syarifuddin Rais al-Wuzor fi dalih awal imal mamtalan il-Indonesia fil fawadat wa waki taukihi wali ana naijid al-darat fi awaki bi Indonesia khirat faqad tada alat huwa Amir al-Siyaji bil mutazaidin wa natizani lahi sakhotat al-hukumat biriyasi Amir Syarifuddin bi hukumat hatta. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Dengan demikian, alasan utama PKI melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Sebab itu juga itu termasuk ancaman integrasi nasional. Independent Papuan Organization since 1961. The Free Papua Organizations or OPA has been in the land of Papua with aim of realizing the independence of the West Papua region from Indonesian rule. Mereka merasa bahwa Papua merupakan wilayah kedaulatan sendiri yang tidak memiliki ikatan sejarah dengan bagian Indonesia. Gerakan OPM menimbulkan konflik terhadap NKRI, terutama pada integrasi nasional bangsa Indonesia. The OPM's attempt to relinquish Papua region has created a threat to the unity of the unitary state of the Republic of Indonesia, especially disintegration of Indonesia territory sebagai gerakan separatis. Maka pemberontakan OPM merupakan hadap terhadap proses integrasi di Irian Jaya yang lebih banyak diwarnai oleh dimensi yang horizontal, yaitu suatu tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. The OPM case is included in the threat of integration because OPM will have an impact on weakening national unity in integrity. In addition, the release of one region can trigger other regions to join in breaking away at any time, so that the Indonesian's unitary state will be increasingly divided. Berikut ada 5 cara dan strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. 1. Mempelajari Pancasila. 2. Memberikan informasi kepada rakyat. 3. Menguatkan pertahanan non-militer. 4. Membentengi diri melalui pemimpin agama.
5. Menakal ancaman melalui kementerian. Sekian dari